Yang kedua, pemuda itu berani, terbuka dalam menyerap nilai-nilai dan gagasan-gagasan baru. Makanya setiap ada peradaban-peradaban baru, pasti pemuda yang keluar maju. Ya, peradaban baju nggak siap pakai, baju belum siap, ya belum siap pakai, pemuda itu yang duluan tampil. Nah, ini kita lihat masyarakat kita, ya istilah kita baju you can see. Ya, dalam bahasa Medan tuh artinya you can see my cat. Pemuda, jangan kita yang tua-tua itu udah kolot. Ya, begitu juga, ya tari-tarian, tahap-tahap segalanya, itu semuanya pemuda. Karena memang pemuda ini jiwanya, ya menyerap apa yang masuk, hajar terus istilah Medan. Kemudian semangat pengabdian. Makanya bapak-bapak, ya Pak Dubes, kalau ada aktivitas apa-apa, gerakan PPI, ini memang jiwa mereka pengabdian nih. Wa umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu-d-din. Ini pemuda. Kemudian spontanitas dan dinamis. Ini jiwa pemuda. Jadi pemuda, terkadang saya kalau Pak Dedi kerja itu saya ikut juga. Terkadang Pak Dedi bilang, mana nih anak mudanya? Ini bukan anak muda begitu. Anak muda spontan, nengok yang tak beres langsung dibereskan. Jadi dinamis. Saya sebenarnya yang tadi tampil tadi protes saya. Ini pemuda atau bapak-bapak yang saya tengok sama Habib sama Nia yang muda, tapi karena ya kepala ampat tapi jiwa muda, oke. Tapi jiwanya oke. Ya begitu juga inovatif dan kreatif, pemudanya harus kreatif. Bola dunia yang bulat bisa jadi lonjong. Begitu inovasinya, bulan bisa jadi lonjong. Dan kreatif ya. Kalau Allah sudah bilang bahwa ciptaan Allah itu tidak bisa berubah, akan tidak akan gila, tapi dirubah oleh Bapak. Biarkan aja Pak, inovasi. Ya, kemudian keinginan untuk segera mewujudkan gagasan-gagasan baru, gagasan-gagasan baru, yang khususnya mahasiswa PPI. Kita lihat di kampus-kampus ini nggak ada itu organisasi-organisasi. Kalianlah lewat kegiatan-kegiatan PPI buat kegiatan-kegiatan. Nanti kita ke tanah air, di tanah air itu seluruh kampus itu yang paling menonjol organisasinya. Nah, makanya kita harus betul-betul kreatif. Berikutnya keteguhan janji dan keinginan untuk menampilkan sikap dan kepribadian yang mandiri. Kita harus teguh kepada janji. Nah, ini dia. Makanya tadi jam 1 siap, kita gebrak. Siap, ayo. Kenapa janji? Ya, walaupun Muhammad nyopir, tapi tetap sesuai dengan janji. Bersama bawahan kalau udah janji jangan lupa. Oke. Siap. Ya, makanya saya jam 12 sudah bilang sama adik-adik. Habis dulu udah siap sih. Ya, bukan hanya dia laki-laki. Saya nggak bilang sama yang perempuan. Bahaya yang laki-laki ini, terus saya ini. Dan yang terakhir memang pengguna walaupun dia tadi tidak luput dari minimnya pengalaman-pengalaman. Inilah gambaran pemuda menurut masyarakat kita. Nah, kemudian tantangan pemuda. Pertama, rendahnya kesempatan memperoleh pendidikan. Kita akui dan di mana-mana memang pendidikan kita ini baik dana segalanya begitu minim. Saya terus terang Pak Dubes, banyak famili di Malaysia datang saya yang jemput, tapi saya pakai tablet, bukan pakai kapsul. Tablet itu Pak, tablet itu adalah mobil hijat 1000. Kalau kapsul itu istilah Medan kijang kapsul, ini enggak. Makanya orang Malaysia bilang, apa nak ini bersara kok gini? Saya bilang beginilah negara kami harus ikhlas dan ridho menerima. Nah, karena pimpinan kami selalu bilang, ridho bisa ini, ridho bima yatawalla minkum. Ya, ridho menjadi maksud saya begitu. Ya, ini dana pendidikan sehingga kita lihat di mana-mana ya kekurangan. Ya,
di mana-mana kekurangan, ya, kekurangan dana. Kemudian sekarang sudah mulai ditinggikan oleh pemerintah kita dana pendidikan tadi. Tapi yang namanya moral itu, yang namanya sunat menyunat, akhirnya ke bawah juga habis. Walaupun ada bos, jadi berubah, bukan bos jadi kembos, jadi kepeskan. Ya. Sehingga kalau dana pendidikan minim, otomatis sarana dan prasarana otomatis kurang. Ya, kita berganti-ganti kurikulum dari KBK ke KTSP, apa namanya kurikulum, tapi sarana dan prasarana tak mendukung. Disuruh guru-guru untuk menyiapi segala persiapan, tapi yang disiapi tak ada. Jadi serba kita, sehingga menjamurlah lembaga-lembaga pendidikan swasta kita. Otomatis dengan dana yang besar. Makanya saya heran di Maroko ini, ya, walaupun punya swasta tapi teratur. Kalau kita nggak teratur, ya, terkadang boleh jadi kita punya ijazah S1 tapi aspal. Aspal adalah singkatan dari asli tapi palsu. Kenapa menjamin lembaga pendidikan? Akhirnya biaya pendidikan pun mahal. Kalau udah biaya pendidikan mahal, otomatis banyak masyarakat bangsa Indonesia yang putus sekolah. Kalau sudah putus sekolah, adalah terkenal dengan ya, masa depan suram. Ya, kalau udah masa depan suram, kacau. Yang kedua, rendahnya partisipasi angkatan kerja. Ini merupakan problema pemuda juga. Lapangan pekerjaan begitu sangat ini. Di samping dominasi kaum tua, ini sudah tradisi kita. Terkadang sudah habis di militer, sudah pensiun militer, ya tetap mau kerja juga. Ya jadi apa? Walaupun ketua security. Di kampus-kampus bosnya security, ya dari umpan pelur dulu. Artinya apa? Kaum tua masih tetap sampai ini di tengah-tengah masyarakat kita. Saya tengok di Maroko begitu juga. Imam pun sampai yang udah belum masih berarti hampir sama Indonesia Maroko. Ya, kenapa? Karena terkadang ini yang tua menganggap masih tua, khususnya dalam sholat. Kalau dulu memang fase, kalau udah tanggal satu gigi udah kurang fasenya, dia tetap menganggap masih fase masih muda. Nah inilah makanya itu. Kemudian tidak merata pembangunan. Ya kita lihat di desa-desa akhirnya menumpuk. Saya terus terang belajar juga dari Maroko. Meskipun di sini ada Muhammad V, tapi memiliki cabang-cabang di daerah. Kita enggak. UI hanya Jakarta. Sehingga daerah-daerah menumpuk ke Jakarta. Ya, di kota-kota besar ITB hanya di Bandung. USU di Medan. Erlangga jadi enggak punya cabang-cabang, akhirnya menumpuk semuanya. Jakarta akhirnya sarang segala sarang. Makanya saya terus terang Pak Dugos dan semuanya, terkadang saya nyesal juga jadi orang Medan. Betul Pak. Setiap orang Medan datang ke Jakarta, penjahat. Setiap datang Horas Bang. Nah, Horas Bang, dekat sama tukang supir. Saya bilang di Medan nggak gitu. Orang Jakarta, orang Jakarta tuh pandai. Ya, yang jahat-jahat sengaja dioper di Jakarta. Ya, tidak merata. Rendahnya SDM. Ya, sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda memang sangat rendah. Kenapa demikian? Nanti kita lihatlah. Kemudian rendahnya kemampuan kewirausahaan di kalangan pemuda. Kenapa demikian? Tiada lain, seluruh pendidikan kita lebih banyak ijazah oriented. Hanya berpaku kepada ijazah. Tidak ada upaya untuk life skill. Bagaimana kemandirian, makanya pondok-pondok modern inilah yang ditanamkan. Ya, saya basic kena gontor itu nggak semuanya jadi ulama. Semuanya nggak jadi ulama. Ada juga pedagang, ada politisi, ada semua jadi ulama. Nah, kenapa? Karena memang ditanamkan life skill, ya, kecakapan hidup. Saya terkenang dengan kata dekat saya. Orang-orang yang tamat S1, yang tamat LC, jangan bercokol di kota. Kota itu udah terang.
Kita ini tamat L1, tamat L sini bagaikan membawa lampu sentir, lampu teplok bahasa Medan. Kalau dibawa ke kota mana laku ini, tapi kalau dibawa ke tengah gunung baru terang. Artinya apa? Jangan mencokol ke kota.